Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya, agar setiap video baru dari GP Sakera kalian tidak ketinggalan. Lanjut. S1news.com. Ketidakpercayaan masyarakat Indonesia terhadap COVID-19 ini sudah banyak beredar di dunia medsos maupun dunia nyata, utamanya terhadap prosedur vonis COVID-19 yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Hal ini juga terjadi di Situbondo pada hari Senin malam tanggal 12 Juli tahun 2021. GP Sakera Situbondo mendapat pengaduan dari masyarakat Sumber Kolak yakni keluarga Suherman terkait pasien kecelakaan yang meninggal divonis COVID-19. Pak Nanang menjelaskan kepada tim S1, hari Sabtu, tanggal 10 Juli tahun 2021, almarhum Suherman dibawa ke rumah sakit karena kecelakaan dan tidak sadarkan diri hingga meninggal hari Senin sore. Anehnya istri almarhum dipaksa menandatangani surat kematian dikarenakan COVID-19 dan akan pemakamannya akan diperlakukan protokoler kesehatan, itulah sebabnya saya mengadukan kejanggalan ini kepada GP Sakera. Mendapatkan pengaduan dari Nanang, Ketum GP Sakera dan tim pemangkar sekitar pukul 22.30 WIB menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit Bang Ipul ditemui oleh petugas informasi rumah sakit, diarahkan ke IGD, instalasi gawat darurat. Sempat terjadi bersih tegang antara Bang Ipul dengan petugas IGD hingga dilerai oleh beberapa orang. Bang Ipul mengatakan kepada tim S1 dengan nada emosi, bagaimana saya tidak emosi petugas IGD yang seharusnya mampu menunjukkan kepada keluarga almarhum tentang alasan kenapa almarhum dinyatakan meninggal karena COVID, bukan jawaban yang kami terima namun saling melempar tanggung jawab bahwa yang mengetahui adalah pihak laboratorium. Suasana semakin memanas ketika ada orang yang mengaku sebagai kasubag umum mengakui bahwa alat PCR yang dapat memastikan pasien positif COVID-19 sedang trouble. Hal inilah yang membuat Bang Ipul marah besar, bagaimana orang dinyatakan berstatus positif COVID-19 dan dipaksakan keluarga menandatanganinya jika alatnya sedang trouble dan pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan petugas IGD sebelumnya. Lebih anehnya lagi menurut petugas IGD bahwa tidak adanya administrasi surat permintaan dari IGD kepada lab. Dalam video live Facebook dan di channel YouTube GP Sakera Situbondo terdengar jelas statemen Dr. Piket Jaga bahwa kematian Suherman bukan disebabkan oleh COVID-19. Mengakhiri wawancara dengan tim S1 Bang Ipul menegaskan, saya meminta Bung Karna baik sebagai Bupati dan Ketua Satgas COVID-19 Situbondo untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan administrasi di RSUD Abdur Rahim. Jangan sampai masyarakat Situbondo menjadi korban atas ketidakbekusan RSUD Abdur Rahim. Slogan perubahan itu menuju kepada kebaikan bukan sebaliknya. Cetus Bang Ipul. Beredar berita di media online, pelaksana tugas PLT Direktur RSUD Abdur Rahim Dr. Rukmi, mengklarifikasi di media online KBRN Situbondo, atas tudingan LSM, yang dimaksud Bang Ipul Ketum GP Sakera. PLT Direktur RSUD Abdur Rahim Rukmi mengatakan, tidak benar kalau rumah sakit meng-COVID-kan seseorang. Semua dilakukan berdasarkan indikasi, dengan tujuan menjaga keselamatan masyarakat. Bagi setiap pasien yang mengalami kecelakaan, akan dilakukan ronsen. Kalau misalkan kepalanya ada keluhan, akan dilakukan ronsen kepala, atau dadanya yang dikeluhkan maka akan dilakukan ronsen dada toreks. Nah, dari hasil ronsen itulah, ternyata pasien ini ada indikasi COVID-19 dan setelah kita lakukan rapid antigen, ternyata positif. Kita lanjut ke PCR, dan hasilnya baru keluar nanti malam, ungkap Rukmi. Ia menegaskan, bahwa tidak ada keinginan dari rumah sakit untuk meng-COVID-kan pasien kecelakaan atau apapun. Semua dilakukan sesuai dengan indikasi dengan tujuan untuk menjaga keselamatan masyarakat. Kalau memang positif COVID-19 kemudian dianggap tidak COVID-19, akan berisiko memberikan penularan kepada lainnya. Dan ini tidak bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19, bebernya. Pasien yang dirawat sejak Sabtu, tanggal 10 Juli itu, menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin, tanggal 12 Juli tahun 2021 malam di RSUD Abdur Rahim. Pasien datang ke kita, sudah dalam kondisi kesadaran yang menurun, akhirnya dilakukan pemeriksaan. Dan juga beredar di media online lain bahwa, hasil tes PCR sudah keluar, korban meninggal akibat kecelakaan dinyatakan positif COVID-19 dilansir dari Narasi News ID. Menurut PLT Direktur RSUD Abdur Rahim Dr. Rukmi, pasien kecelakaan itu masuk RSAR sejak tanggal 10 Juli lalu. Korban kemudian mendapat perawatan di rumah sakit. Namun sayang,
Nyawanya tidak bisa diselamatkan, dia meninggal pada Senin, tanggal 12 Juli tahun 2021, malam. Selama proses pemeriksaan itu, kita lakukan ronsen. Setelah ditelaah, ternyata ada indikasi positif COVID-19, ujarnya. Petugas lantas melakukan swab antigen kepada yang bersangkutan. Hasilnya ternyata positif, ujarnya. Tak cukup itu saja, pihak rumah sakit juga melakukan tes PCR, dan alhamdulillah, hari ini, tanggal 13 Juli tahun 2021, hasilnya keluar. Ternyata memang positif, tegasnya. Otomatis, dengan hasil positif tersebut, proses pemakaman terhadap si pasien harus menggunakan protokol kesehatan, prokes, tujuannya untuk menghindari terjadinya penyebaran virus. Menanggapi pernyataan PLT Direktur RSUD Abdur Rahim Dr. Rukmi di kabar berita tersebut, Bang Ipul Ketua Umum Garda Pemuda Sakera mengadakan live YouTube. Mari kita simak videonya berikut ini. Ada saudara saya, masyarakat Situbondo, di mana dia melakukan pengaduan kepada kami karena saudaranya meninggal, diakibatkan kecelakaan dan akhirnya dipaksa untuk tanda tangan bahwa saudaranya terkena COVID-19. Disitulah saya bersama tim tidak langsung membenarkan informasi tersebut, namun kami mengadakan klarifikasi kepada Rumah Sakit Umum Daerah Abdur Rahim Situbondo. Dan di sana kami menemukan fakta-fakta yang sudah kami sampaikan dalam siaran langsung kami. Harapan saya, bukan berarti masyarakat Situbondo tidak mempercayai adanya COVID, tapi agar lebih berhati-hati. Harapan saya, pemerintahan Kabupaten Situbondo di bawah Bung Karna dan RSUD itu bisa bekerja secara profesional. Bukan karena kelelahan yang kalian dapatkan, namun akhirnya membuat sebuah kebijakan yang itu menyesatkan. Saudaraku, masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, apa yang kami sampaikan itu adalah fakta real di lapangan tanpa saya potong, karena itu ada live-nya. Namun hari ini saya membaca media online di mana PLT Direktur RSUD Abdur Rahim membuat sebuah statement konyol dengan melakukan pembantahan yang itu tidak sesuai dengan fakta dan realita. Ini sangat saya sesalkan. Seorang direktur yang seharusnya bisa memahami betul persoalan yang ada di bawah, justru melakukan sebuah pembenaran. Seorang direktur yang seharusnya bisa mengadakan evaluasi, membuat statement yang tidak berdasarkan dengan fakta dan bukti. Agar masyarakat Situbondo memahami kenapa saya berstatement seperti ini, maka saya akan mengulang statement dari Direktur PLT Direktur Rumah Sakit Umum Abdur Rahim Situbondo yang sudah tersebar melalui grup-grup WA tentang berita tersebut. Mohon maaf, hari ini saya menjelaskan secara kaku agar supaya para stakeholder bisa memahami ini sudah genting. Silakan Pak Waka membacakan apa statementnya. Statementnya, tidak benar kalau rumah sakit meng-COVID-kan seseorang. Semua dilakukan berdasarkan indikasi dengan tujuan menjaga keselamatan masyarakat. Nah, dari hasil röntgen itulah ternyata pasien ini ada indikasi COVID-19 dan setelah kita lakukan rapid antigen ternyata positif. Kita lanjut ke PCR. Ada bahasa kalimat statement dari PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, di mana rapid antigen itu dibuat atau dilakukan karena ketika melakukan ronsen, ya, itu ada indikasi
bahwa pasien ini yang masuk rumah sakit karena jatuh atau kecelakaan di jalan raya, akhirnya dilakukan rapid antigen. Hei, PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdurrahim Situbondo, informasi saudara itu dari siapa? Informasi saudara itu dari siapa? Jangan sesatkan masyarakat. Jangan tunjukkan hanya sebuah kebaikan. Ketika kamu itu selalu merasa benar, maka kesalahan itu akan terus berulang. Orang akan menjadi benar ketika dia mengakui kesalahannya untuk mengevaluasi bagaimana ke depannya agar lebih baik. Saya jelaskan. Kalau direktur mendapatkan informasi seperti itu, saya jelaskan dan pertemukan saya dengan orang-orang yang sudah memberikan informasi kepada saudara direktur, PLT direktur, bahwa pertama, pasien ini, korban kecelakaan ini, datang ke rumah sakit dalam posisi sudah tidak sadarkan diri. Di situ dikatakan kesadarannya melemah. Saya tegaskan, dia tidak sadarkan diri. Bedakan bahasa ketika kesadaran itu lemah dengan sudah tidak sadarkan diri. Dalam dunia kesehatan itu ada pembeda agar direktur paham. Orang kalenger di orang sakit nyigau itu berbeda. Ya. Dalam satu statement saja saudara direktur itu sudah salah. Kedua, bahwa rapid antigen dilakukan oleh IGD sesuai dengan apa yang saya dengar dari pengadu dan apa yang saya dengar dari pernyataan orang yang di dalam ruangan IGD. Rapid itu dilakukan karena dia akan dirujuk ke Bondowoso. Sebagai syarat untuk bisa masuk ke Bondowoso itu adalah harus di rapid dan positif. Bukan karena hasil rongsen. Maka saudara direktur harus melihat jamnya. Jam berapa rapid itu dilakukan dan jam berapa rongsen itu dilakukan, hasilnya keluar jam berapa. Agar sebagai seorang PLT direktur tidak sembarangan ngomong. Rakyat Situbondo butuh dicerdaskan, bukan disesatkan. Rapid dilakukan, saya tegaskan lagi, rapid dilakukan itu karena mau dirujuk dir. Bukan karena dari hasil evaluasi tindakan lanjut medis ketika melihat namanya rongsen. Ayolah, jangan bodohi masyarakat. Saya tidak pernah mengatakan bahwa rumah sakit umum mengcovidkan, tapi rumah sakit umum menawarkan. Yang dimana keluarga dipaksa untuk menandatangani. Sehingga ketika di akhir beliau meninggal, almarhum meninggal ini, itu tidak ditandatangani oleh keluarga. Kenapa yang di awal ditandatangani tapi ketika meninggal tidak ditandatangani? Karena ketika di awal hanya satu yang ada di pikiran keluarga pasien adalah bagaimana kedokteran, dokter rumah sakit ini bisa segera merawat saudaranya yang sedang koma. Jadi itu yang terjadi Pak Direktur, Bu Direktur, Ibu ya? Ibu. PLT Direktur ya. Siapa yang ngomong? Ketum GB Sakera. Kalau saudara PLT Direktur merasa bahwa saya salah, ayo kumpulkan saya. Dengan semua orang-orang yang sudah memberikan informasi kepada saya dan masyarakat yang sudah melihat live saya dan statement-statement dari orang-orang yang berada di IGD. Jadi pemimpin harus jujur. Bukan hanya menutupi kebobrokannya dengan menutupi kebohongan yang lain. Lanjut. Siapa itu? Lanjutkan yang kedua tuh. Setelah kita lakukan rapid antigen ternyata positif, kita lanjut ke PCR dan hasilnya baru keluar nanti malam. Itu dikeluarkan tanggal berapa?
Tanggal 14 tadi waktu. Hari ini? Iya, waktu bertanya. Hari ini ya? Siap, iya. Waktu. Kita juga tidak tahu itu mengadakan konfirmasi kapan. Iya. Siap waktu. Itu ada nggak di anunya, di pemberitanya dia mengadakan konfirmasi tanggal 13 ya? Nanti malam. Di sana saya tegaskan lagi ketika almarhum ini masuk IGD setelah direpit dan dia terkonfirm reaktif, itu tidak langsung dilakukan tindakan mengadakan PCR. Ya, PLT Direktur tolong dengarkan ini. Tolong dengarkan ini. Kalau memang ada hambatan, tolong dengarkan ini. Bunyikan volumenya sekeras-kerasnya. Bahwa ketika pasien ini direpit dan dia reaktif, itu ada kesimpang siuran informasi yang disebutkan oleh anak buah saudara. Di mana di sana dikatakan hari Minggu, mengatakan hari Senin, sedangkan korban ini datangnya adalah hari Sabtu. Jadi tidak langsung dilakukan. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi pelayanan di bawah saudara. Jangan bohongi masyarakat. Agar saudara sebagai PLT yang bisa membuat sebuah perubahan-perubahan, itu memahami bagaimana kalian memperbaiki. Lanjut, Pak Tony. Siapa itu? Kalau memang positif COVID-19 kemudian dianggap tidak COVID-19, akan beresiko memberikan penularan kepada lainnya. Ketika kita menganggap dia itu sudah COVID, ya, dianggap sudah Siap. COVID ya, Ya betul. 19, sudah terpapar atau dia sudah terinfeksi atau dia sudah menjadi pasien COVID-19 dan diperlakukan secara tidak COVID, itu memang akan berbahaya. Cerdas saudara PLT. Cerdas saudara. Ada dua pertanyaan yang saya berikan kepada saudara dan masyarakat Situbondo. Yang pertama, orang kalau sudah divonis terpapar COVID-19, artinya apa? Dia sudah melewati namanya tes PCR. Bagaimana saudara tahu kalau ini sudah terkena COVID, sedangkan PCR itu ketika saudara diwawancarai masih akan keluar di malam hari? Apa saudara dukun? Apa saudara paranormal? Dua. Saudara sebagai PLT direktur harus betul-betul mengadakan pengawasan ketat kepada karyawan saudara. Turun, jangan hanya duduk di kursi empuk. Bagaimana sesungguhnya teman-teman IGD berbuat? Bagaimana sesungguhnya kondisi teman-teman di sana, dan bagaimana orang-orang yang berada di IGD juga patuh dan taat terhadap prokes yang ada. Kalau setiap orang yang datang ke IGD terus dia itu dikatakan terpapar COVID-19, oke lah. Sebagai bentuk antisipatif. Dan perlu saya katakan bahwa Bapak Suherman almarhum ini tetap berada di IGD hingga hembusan nafas terakhirnya. Tetap berada di IGD. Ya, agar PLT ini paham. Siap. Dan Bupati karena juga paham. Kalau saudara menggunakan sifat kehati-hatian, kita dipertontonkan kemarin
Orang-orang yang berada di IGD, bagaimana mereka menggunakan pakaian ketika berada pada orang-orang yang saudara anggap itu sudah terpapar? Apakah itu prokes yang saudara berikan kepada IGD? Dengan pakaian yang tidak beda jauh dengan pakaian-pakaian yang digunakan oleh para petugas IGD sebelum pandemi datang. Apakah itu yang dimaksud oleh prokes yang saudara buat? Kenapa mereka berbuat seperti itu? Apa mereka itu yang kumpul di IGD bukan orang-orang yang paham terhadap kesehatan? Orang-orang yang tidak paham terhadap COVID-19? Saya pikir orang itu lebih paham daripada masyarakat biasa. Tapi kenapa mereka menggunakan pakaian ala kadarnya? Kebodohan apa ini yang dipertontonkan di situ pondok? Kalau mereka tahu bahayanya COVID-19, seharusnya mereka menggunakan pakaian-pakaian yang memang diperuntukkan oleh perawat-perawat dan dokter yang bertugas di IGD. Bayangkan, Suherman almarhum yang sudah menurut PLT Direktur dan juga orang-orang yang berada di sana bahwa ini COVID-19, tapi pakaian mereka tidak beda jauh dengan sebelum COVID. Logika, men. Mau bantah apa? Coba lihat. Dokter yang menjelaskan kepada saya tidak tahu itu dokter atau siapapun, tapi faktanya dia memang ada di dalam ruangan. Dia hanya berpakaian biasa, hanya menggunakan masker dan face shield saja. Apa itu? Yang selalu dihembuskan kepada masyarakat untuk berhati-hati untuk tidak berkumpul. Tapi orang yang paham terhadap kesehatan melakukan tontonan yang nyata di sana. Terus bahaya apa ini? Kalau saya tahu COVID-19 memang berbahaya, tapi ketika ada orang pasien yang divonis COVID-19 yang ada di ruangan IGD, sedangkan orang-orang yang merawatnya menggunakan pakaian yang tidak disarankan. Pertanyaan saya, apakah betul orang-orang yang di sana itu terpapar COVID-19 ataukah itu hanya dijadikan sebuah isu kepada masyarakat?